私はアドリアンです。インドネシアの直ジャカルタ参りました。約3年間くらい日本でリスクマネージャーとして働いていますが、すごくインドネシアに帰りたいんですけれども、今コロナの影響でなかなか帰れなくて、すぐ帰れると願っています。みんなとまた会える日をずっと毎日待っています。Iya. Kalau bicara brand-brand lokal ya, apa yang Adrian lihat pertama dari kebijakan pemerintah terkait COVID ini ya? Karena kan sekarang kita sudah mulai ada pembukaan, tapi apa yang terjadi selama 1-2 bulan kemarin sampai kemudian apa yang terjadi sekarang? Apakah pemerintah juga, kalau dari yang Adrian lihat di lapangan saja gitu, kalau berangkat ke kantor, apakah udah melihat banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga bagaimana sikap dari brand-brand lokal beraktivitas dan kemudian berkreativitas? Oke, Mas. Untuk pemerintah kan membagikan uang tunai sebesar 10 juta per orang ke semua orang yang di Jepang. Kalau misalnya perusahaan brand lokal kayak makanan ringan yang sudah memiliki basis yang kuat, itu tidak ada impact yang terlalu besar, Mas, untuk mereka. Yang paling terimpact di sini adalah perusahaan kecil kayak restoran, perusahaan perorangan, dan yang kedua adalah perusahaan pesawat ya, Mas, ya, karena emang nggak ada orang yang keluar Jepang dan masuk ke Jepang. Dan kita berbicara untuk konteks yang misalnya perusahaan yang lebih kecil, mereka ada banyak perusahaan yang mereka harus mau nggak mau tutup setiap hari karena nggak ada orang yang datang. Sebenarnya mereka nggak diharuskan untuk tutup, mereka hanya diharuskan untuk tutup jam 8 malam, sampai jam 8 malam. Padahal biasanya mereka kan buka sampai larut malam biasanya kalau di Jepang. Ketika sekarang semua lockdown itu sudah dibuka, akhirnya mereka menawarkan solusi memberikan pinjaman ke restoran-restoran kecil atau perusahaan-perusahaan kecil yang membutuhkan. Untuk perusahaan kecil itu pinjaman maksimalnya 2 juta yen, berarti 200 juta rupiah kurang lebih. Dan untuk perusahaan pribadi itu 1 juta yen atau kurang lebih 100 juta rupiah. Nah, apa kreativitas yang Adrian lihat ya di brand-brand lokal Jepang gitu ya? Baik itu fashion ataupun mungkin makanan atau bahkan yang lebih high-end, otomotif dan lain-lain. Apa yang dilihat? Ada nggak sih kreativitas yang tiba-tiba pop up gitu dan kemudian bahkan jadi industri baru ya? Ada, Mas. Jadi at least menurut saya, kalau misalnya yang menurut saya paling bisa dilihat kreativitasnya menurut saya di bagian kuliner ya, Mas, di bagian restorannya, karena memang mereka adalah industri yang sangat terimpact dengan adanya corona ini. Jadi di situ sekedar info aja, di Jepang itu biasanya makanan tuh nggak bisa di take out, Mas. Jadi 80% lebih lah di restoran di Jepang, at least di Tokyo, kita harus makan di tempatnya. Karena kalau misalnya mereka bolehin take out, nanti ada risiko kalau misalnya makanan itu dibawa keluar terus mereka sakit perut atau apa, nanti restoran itu bisa dituntut, padahal mereka menyajikan makanan yang sudah sesuai standar kayak gitu. Jadi mereka tidak mau mengambil risiko itu, mereka mengharuskan orang-orang untuk makan di tempat. Tapi setelah corona ini mereka banyak restoran yang mulai memberikan take out kayak gitu. Jadi mereka kerjasama dengan Uber. Jadi di sini kayak di Indonesia Gojek ya, Mas ya. Tapi di sini itu lebih banyak Uber Eats. Jadi
mereka banyak yang akhirnya bekerja sama dengan Uber untuk menjual makanan mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah karena di sini semuanya orang melakukan work from home. Jadi kalau di Jepang itu kita bilang telework. Terus banyak orang yang di rumah, sudah punya anak, sudah beristri, mereka tidak bisa kerja di rumah. Dan banyak restoran yang akhirnya memberikan telework space. Jadi itu disiapin khusus satu ruangan privat untuk orang bekerja di situ. Nanti ada course menunya. Jadi selama misalnya kita kerja dari jam 7 pagi sampai jam let's say jam 5 sore, nanti di situ restoran itu menyediakan sarapan, makan siang dan makan malam. Orangnya bayar semuanya, makanannya dan juga tempatnya untuk melakukan telework di situ ya. Menarik. Mungkin bisa dicoba ya di Jakarta ya atau di Jogja ya. Kayaknya itu bakal jadi konsep yang menarik sih Mas. Kalau misalnya satu restoran terus mereka nyediain kayak tempat privat untuk mereka kerja, itu kayaknya. Tapi kan artinya kita tetap harus traveling ke sana dong. Iya, of course kita harus traveling ke sana. Cuman kayak di sini tuh banyak banget restoran yang melakukan konsep tersebut dan akhirnya itu nggak akan jauh-jauh dari rumah masing-masing orang gitu loh Mas. Jadi kita nggak perlu naik kereta untuk pergi ke sana misalnya. Jadi mungkin di sini dari awal pemerintah Jepang itu tidak melarang kita untuk keluar rumah, hanya melarang kita untuk berinteraksi dengan orang. Kita harus mengurangi interaksi kita dengan orang sebesar 70%. Dan kalaupun mereka hanya keluar rumah pergi ke restoran untuk kerja, kembali ke rumah, menurut saya itu nggak akan ada masalah juga. Karena di restoran itu juga mereka nggak akan ketemu orang gitu loh Mas. Kecuali konsumen atau kebiasaan orang Jepang ya. Apakah kemudian Adrian lihat ada beberapa hal yang berubah ya, selain kemudian mereka sangat aware dengan kebersihan dan lain-lain, tapi kan memang dari dulu orang Jepang memang sudah terkenal dengan segala kebersihannya. Apakah kemudian ada kebiasaan yang ekstra gitu di sana yang sangat signifikan berubah? Oke. Kalau misalnya dibilang berubah sih menurut saya nggak begitu ekstrim ya Mas ya, karena memang seperti Mas Arto barusan bilang, new normal di sini adalah memang normal kita dari awal kayak begitu gitu loh. Bahkan orang itu setiap kali masuk musim dingin, mereka semua pakai masker tiap hari biar nggak kena influenza atau kayak gitu. Jadi dari sisi itu tidak banyak berubah. Hanya satu hal yang menurut saya ini adalah sifat yang sangat Jepang, dan sifat ini muncul ketika adanya pandemi, yaitu mereka saya nggak bisa bilang egois sih, cuman mereka kayak biasanya kan Jepang terkenal kayak kita memikirkan orang lain terlebih dahulu daripada diri kita sendiri ya Mas ya. Cuman ketika mereka kemudian sisi selfish mereka keluar, kayak mereka ke supermarket, mereka beli tisu, mereka beli masker yang segambreng banyak banget. Dan akhirnya itu jadi defisit gitu loh Mas di supermarket. Masker make sense. Mereka pengen protect diri mereka ya. Tisu toilet, tisu dapur itu habis Mas waktu itu selama 3 minggu atau lebih panjang, saya nggak ngerti. Pokoknya itu habis. Bahkan saya coba beli di online di Amazon dan harganya itu kayak gila-gilaan gitu loh Mas. Ada orang yang beli dari supermarket, mereka jual mahal di Amazon gitu loh. Dan kayak menurut saya, dan itu sifat orang-orang di sini itu menurut saya gimana ya bilangnya, mereka kayak suka ikut-ikutan gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya ada tren apa, satu orang gini, orang lain ikut. Kalau misalnya lagi Valentine, tepung buat bikin roti habis di supermarket semuanya. Kalau misalnya lagi musim apa, ada satu barang yang semuanya habis di supermarket, karena memang mereka tuh kayak bisanya ngikutin tren gitu menurut saya Mas ya. Mereka ngikutin tren, dan itu terlihat sangat jelas waktu pandemi ini. Karena barang-barang krusial tuh semua habis kurang lebih 1 bulan waktu itu, dan banyak orang yang sebenarnya pengen beli cuman buat untuk kebutuhan mereka yang secukupnya bisa beli, karena ada orang yang
produk itu sebanyak itu, dan itu mungkin nggak cuma di Jepang sih, cuman di sini kayak ekstrim gitu loh Mas menurut saya waktu itu. Tapi sekarang udah kembali normal dong. Udah kembali normal Mas. Sekarang Oke, sih. oke. Baik, Adrian, thank you banget sudah spend waktu share banyak hal. Semoga sukses di sana, jaga kesehatan. Salam buat semuanya di sana. Salam untuk teman-teman juga, tetap sehat selalu dan merdeka. Merdeka Mas.